Sebelumnya, sekutu Ukraina Amerika Serikat berhasil menjatuhkan nilai mata uang Rusia melalui sanksi ekonomi. Namun tak hanya mata uang rubel, ternyata kini dolar AS pun terancam akan mengalami keruntuhan. Hal ini disampaikan oleh perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional asal Amerika Serikat, Goldman Sachs. Perusahaan itu mengatakan bahwa dolar AS akan menghadapi beberapa tantangan sama seperti yang dihadapi pound sterling Inggris di awal 1900-an. Berbagai sanksi yang dijatuhkan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Rusia bisa terus memukul balik negara-negara itu. Selain krisis energi yang dialami Eropa, pukulan balik itu berupa tergerusnya dominasi dolar AS dalam transaksi internasional. China, Rusia, dan juga sejumlah negara lain akan memilih mata uang sendiri dalam perdagangan di antara mereka. Ada 41 negara menyepakati penggunaan yuan sebagai alat pembayaran transaksi. Nilainya setara 550 miliar dolar AS. Indonesia mengurangi 2,53 miliar dolar AS dari cadangan devisa 2020. Indonesia memilih menambah cadangan devisa dalam mata uang lain. Sanksi pada Rusia juga semakin menyadarkan banyak negara pada bahaya menyimpan aset di bank-bank AS dan sekutunya. Mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump kembali melontarkan pernyataan untuk lawan politiknya Presiden AS Joe Biden. Trump pertama kali menyebut bahwa Presiden Biden telah membawa Amerika Serikat ke masa terburuk. Hal ini disampaikan Trump pada rapat umum para pendukungnya di Michigan, AS. Dilansir dari RIA Novosti, mantan Presiden AS itu juga menyebut bahwa Biden tidak mengerti apa yang terjadi saat ini. Trump bersikeras bahwa orang Amerika Serikat saat ini berada dalam masa paling berbahaya karena memiliki seorang presiden yang tak mengerti apa yang terjadi, apa yang dia katakan, di mana dia berada. Trump juga mengatakan bahwa situasi yang terjadi di Ukraina adalah akibat kelemahan Biden. Lalu dia menambahkan penarikan pasukan dari Afghanistan dilihat oleh Rusia sebagai kelemahan AS, hingga akhirnya Rusia memutuskan melakukan operasi militer. Mengingat kekalahannya dalam pemilihan, Trump juga menambahkan bahwa Amerika Serikat telah mencapai kemandirian energi di bawahnya. 1,5 tahun yang lalu rasanya sudah lama sekali. Harga bahan bakar 1,8 US dollar per galon. Saya katakan jika Anda tidak memilih saya, Anda akan membayar 7-8 US dollar, kata Trump. Kecuali untuk semua ini, dia Biden melakukan pekerjaan yang sangat baik. Dominasi mata uang dolar AS diprediksi segera berakhir. Perusahaan bank investasi dan jasa keuangan multinasional asal Amerika Serikat, Goldman Sachs, juga memperingatkan bahwa dolar AS menghadapi sejumlah resiko. Dominasi global mata uang negeri paman Sam itu akan secara perlahan terkikis. Goldman Sachs menyebut dolar AS akan menghadapi beberapa tantangan seperti yang dihadapi pound Inggris pada awal tahun 1900-an silam. Mengutip Business Insider, langkah AS dan sekutunya untuk membekukan bank sentral Rusia dan sebagian besar cadangan mata uang asingnya telah menimbulkan kekhawatiran. Negara-negara dapat mulai menjauh dari penggunaan dolar karena kekhawatiran tentang kekuatan yang diberikan mata uang itu kepada AS. Goldman Sachs juga merilis hasil penelitiannya pada Kamis waktu setempat. Pekan ini, ia menunjukkan bahwa investor besar mengambil resiko terhadap dolar dengan serius. Analis bank termasuk ekonom Christina Tesari mengatakan dolar menghadapi sejumlah tantangan serupa dengan yang dihadapi oleh pound Inggris sebelum melemah. Pound juga pernah menjadi mata uang cadangan milik dunia. Dominasi terkikis kemudian digantikan oleh dolar pada pertengahan abad ke-20, di mana fakta juga menunjukkan bahwa pangsa perdagangan global Amerika Serikat yang lebih kecil dari dominasi dolar dalam dunia pembayaran global. Peningkatan utang luar negeri serta masalah geopolitik seperti perang Rusia. Fakta juga menunjukkan bahwa pangsa perdagangan global Amerika Serikat yang lebih kecil dari dominasi dolar AS dalam dunia pembayaran global. Peningkatan utang luar negeri serta masalah geopolitik seperti perang Rusia di Ukraina ikut terpengaruh. Analis Goldman menyebut investor internasional menjadi semakin enggan untuk menahan pound Inggris setelah negara itu menanggung utang besar dalam Perang Dunia II. Jika utang penerbit mata uang cadangan dibiarkan tumbuh relatif terhadap PDB, akhirnya orang asing mungkin enggan untuk menahan lebih banyak. Gita Gopinath, Wakil Direktur di Dana Moneter Internasional, mengatakan kepada Financial Times minggu ini bahwa sanksi Barat terhadap Rusia dapat menciptakan sistem global yang lebih terfragmentasi yang dapat merusak dolar. Di pada sebelumnya, Bank Investasi Global Credit Suisse memprediksi bahwa era dolar sebagai mata uang dunia akan mengalami keruntuhan, sementara aset digital dan emas akan menggantikan posisi dolar AS. Pendiri bursa kripto Bitmain Arthur Hayes juga menghimbau
sejumlah pihak untuk mengesampingkan masalah Rusia Ukraina. Hayes mendorong berbagai pihak untuk menyadari dampak ekonomi yang disebabkan oleh sanksi ekonomi. Hayes percaya ratusan miliar dolar bakal mengalir ke emas dan Bitcoin pada dekade berikutnya. Di saat yang sama, dia juga meyakini 100% bahwa krisis keuangan dan hiperinflasi dolar AS akan segera terjadi. Laman resmi Blockbit.me menyatakan pembekuan lebih dari 600 miliar dolar AS dalam cadangan devisa Rusia akan menggoyahkan kepercayaan pemerintah dunia lain dalam menyimpan nilai mereka dalam perbenaran AS. China khususnya memiliki surplus anggaran terbesar di dunia lebih dari 273 miliar dolar AS per tahun, tidak akan lagi menggunakan ini untuk meningkatkan posisi mata uang fiatnya. Hayes memprediksi bahwa China dan negara-negara surplus perdagangan lainnya akan melihat emas dan komoditas lainnya yang dapat disimpan untuk memarkir nilai sekitar 967 miliar dolar AS per tahun yang dulunya milik mata uang fiat. Sebaliknya, ini akan sangat melemahkan kekuatan dolar AS yang telah memerangi inflasi tertinggi yang pernah terjadi dalam 40 tahun. Beberapa negara di dunia juga mulai mengurangi ketergantungan pada dolar AS sebagai alat pembayaran perdagangan internasional. Pada forum side event Finance Track G20 Maret lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengajak negara-negara lain untuk mengurangi pemakaian mata uang dolar dalam transaksi. Sri Mulyani mempromosikan kesepakatan penggunaan mata uang lokal atau local currency settlement, antara lain Indonesia dengan Malaysia, Thailand, Jepang, dan China dalam bertransaksi. Dengan diverifikasi mata uang diharapkan dukungan terhadap stabilitas ekonomi makro makin kuat dan proses pemulihan ekonomi terus berjalan. Tidak hanya untuk masing-masing negara, tapi juga secara global. Sri Mulyani juga mengajak negara-negara G20 memanfaatkan pesatnya kemajuan sektor keuangan digital. Meski juga masih perlu mewaspadai resiko sistem pembayaran digital seperti sisi keamanan cyber dan resiko pencucian uang. Status dolar AS sebagai alat pembayaran transaksi perdagangan internasional seperti analis Goldman Sachs sebagian besar sangat bergantung pada Amerika Serikat sendiri, di mana kebijakan yang memungkinkan defisit transaksi berjalan yang tidak berkelanjutan untuk bertahan, menyebabkan akumulasi utang luar negeri yang besar dan atau mengakibatkan inflasi AS yang tinggi dapat berkontribusi untuk substansi ke mata uang cadangan lainnya. Demikian kata analis bank.